lancar, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Selesai ya. Ya. Pak Sultan, untuk ujian ini ada waktu 60 menit, Iya. maksimal 60 menit. Pak Sultan nanti diminta untuk menjelaskan dua perangkat pembelajaran. Iya. Perangkat pembelajaran 1 dan 2 ya. Karena ada 3 yang saya upload kemarin, jadi yang saya pilih itu karena 1 dan 2 itu sama model pembelajaran yang saya pakai, jadi yang saya pakai itu 2 dan 3 ya. RPP 2 dan 3. Ya. Di sini nanti Pak Sultan diminta untuk menjelaskan perangkat pembelajaran 2 dan 3 Iya. maksimal 15 menit. Iya. Nah, silakan dijelaskan perangkat pembelajaran 2 dan 3. Siap, Ibu. Sudah, Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Triwati M. Hum, yang saya hormati pula Bapak Sudaryanto MPD. Jadi saya Sultan Takdir Ali Syahbana, nomor UKG 2015-02-346704. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru angkatan pertama tahun 2021. Baik, saya akan mempresentasikan tentang rancangan pembelajar RPP yang sudah saya buat melalui beberapa tahap yang lalu. Yang pertama yaitu pendalaman materi, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga penyusunan dokumen rancangan pembelajaran yang sekarang ini saya akan presentasikan. Baik, yang pertama isi dari rancangan pembelajaran yang akan saya presentasikan, yang pertama adalah kompetensi dasar dan IPK, yang kedua isinya tujuan pembelajaran, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima media alat dan bahan, yang keenam sumber belajar, yang ketujuh kegiatan pembelajaran, dan yang kedelapan penilaian. Ya, kompetensi dasar dan IPK. Kompetensi dasar yang saya ambil adalah tentang teks anekdot. Ya, ini kompetensi dasar 3.3. Ini kompetensi dasar pengetahuan, yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Jadi kompetensi dasar ini saya tuangkan ke dalam 2 RPP. Jadi untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Dan yang saya akan bahas pada hari ini adalah tentang pertemuan kedua dan ketiga. Untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.4, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. IPK-nya untuk pertemuan kedua di kompetensi dasar 3.3 adalah yang pertama menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang kedua, menentukan isi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Yang ketiga, mengevaluasi aspek makna tersirat teks anekdot. Untuk IPK keterampilan untuk kompetensi dasar mengonstruksi, IPK-nya adalah merancang teks anekdot dengan makna tersirat. Yang kedua, mengonstruksi teks anekdot dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan maknanya baik lisan maupun tulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini untuk pertemuan kedua, karena yang saya bahas pertemuan kedua dan ketiga, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot dengan jujur. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan isi teks anekdot dari aspek makna tersirat dengan teliti dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi aspek makna tersirat dari teks anekdot.
Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, yang pertama, peserta didik dapat merancang teks anekdot dengan makna tersirat, dengan teliti dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat mengonstruksi teks anekdot dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan maknanya dengan jujur dan bertanggung jawab. Ya, jadi materi pembelajaran. Materi pembelajaran di pertemuan kedua di RPP kedua, yang pertama adalah faktual. Jadi faktual ini saya menyajikan teks anekdot yang berjudul Ujung-ujungnya Duit. Untuk materi konseptualnya itu tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, untuk materi proseduralnya menentukan struktur teks dan kaidah kebahasaan. Yang keempat, metakognitif menentukan makna tersirat teks anekdot dalam kehidupan sehari-hari. Di pertemuan ketiga, materi faktualnya itu karikatur gambar teks anekdot. Yang kedua, konseptualnya aspek makna tersirat teks anekdot. Yang ketiga, proseduralnya merancang dan mengonstruksi teks anekdot. Dan yang terakhir untuk metakognitif, menyusun teks anekdot berdasarkan kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang akan saya jelaskan di pertemuan kedua dan ketiga. Pendekatan yang dipakai adalah TPACK, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge. Model pembelajaran di pertemuan pertama dan di pertemuan kedua ini saya memakai model pembelajaran discovery learning. Untuk di pertemuan ketiga saya memakai model pembelajaran problem based learning atau PBL. Metode pembelajaran yang saya pakai adalah ceramah, diskusi, dan penugasan. Media, alat, dan bahan. Untuk pertemuan 1 dan 2, ini yang saya memakai video naratif teks anekdot tentang banjir Jakarta. Yang kedua, PowerPoint untuk pertemuan 1 dan 2. Untuk pertemuan ketiga, karena membahas tentang keterampilan, jadi saya menyajikan ilustrasi karikatur gambar anekdot, PowerPoint, dan LKPD. Sumber belajar. Di sumber belajar saya masih memakai buku penunjang kurikulum 2013 dari Kemendikbud, dan saya padukan dengan modul bahasa yang telah kita buat, kita susun pada saat PPG, dan untuk materi medianya itu kita ambil dari YouTube. Ya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan di pertemuan kedua pada RPP. Jadi di sini ada yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Di sini guru berperan penting. Ya, jadi guru ada orientasinya, meliputi guru membuka pelajaran dan memberi salam. Persepsinya guru mengajukan pertanyaan terkait materi yang sudah dipelajari. Jadi untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik. Motivasinya memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Dan yang terakhir ada pemberian acuan. Jadi isinya di sini menginformasikan materi pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya, jadi kegiatan inti. Karena saya memakai discovery learning, di sini ada sintak model pembelajaran. Yang pertama, stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan. Jadi di kegiatan stimulasi ini peserta didik itu diberikan teks anekdot yang berjudul Ujung-ujungnya Duit. Nah, setelah mereka diberikan teks anekdot itu, mereka akan diperintahkan untuk mencermati informasi apa yang akan didapatkan ketika membaca teks anekdot tersebut. Ya, setelah itu setelah informasi didapatkan, nanti mereka akan membentuk kelompok secara heterogen. Di sintak yang kedua itu problem statement. Jadi isinya di sini setelah mereka mendapatkan informasi tadi, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari, yaitu kaidah kebahasaan dan evaluasi makna tersirat teks anekdot. Yang di sintak yang selanjutnya ada data collection, pengumpulan data.
Jadi peserta dididik di sini diberikan waktu untuk memanfaatkan smartphone secara mandiri untuk mendapatkan materi yang relevan terkait materi, struktur dan kebahasan teks anekdot. Setelah itu di sintaks selanjutnya itu data processing. Setelah mereka mendapatkan materi, mereka akan menganalisis kaidah kebahasan teks anekdot itu berdasarkan informasi yang sudah ada itu menggunakan LKPD 1. Ya, jadi setelah mereka mendapatkan informasi, mereka akan langsung secara berkelompok menganalisis kaidah kebahasaan dengan LKPD 1. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran 1 tadi menganalisis kaidah. Nah, sekarang untuk mencapai ke IPK yang selanjutnya itu peserta didik juga secara berkelompok mengevaluasi aspek mana tersirat teks anekdot dengan menggunakan LKPD 2. Ya, sintaks selanjutnya yaitu verification atau pembuktian. Jadi setelah mereka mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2, mereka selanjutnya akan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Jadi setelah nanti kelompok lain akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang maju tersebut. Ya, jadi berdasar yang sintaks yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Jadi setelah mereka mempresentasikan dan guru memberi tanggapan terhadap hasil presentasi, jadi di sini peserta didik menyimpulkan tentang poin-poin penting yang telah didiskusikan. Selanjutnya di kegiatan penutup, peserta didik membuat resume terkait materi yang telah dipelajari dan guru dan peserta didik melakukan refleksi, kemudian guru menutup pertemuan dengan doa. Ya, untuk pertemuan ketiga di sini hampir sama dengan dengan pertemuan kedua, tapi akan berbeda di model pembelajaran yang dipakai. Di sini ada sintaknya karena saya memakai problem based learning. Ini sintaknya orientasi peserta didik kepada masalah. Jadi peserta didik mencermati ilustrasi teks anekdot yang telah ditayangkan. Jadi guru menampilkan ilustrasi karikatur, karikatur gambar. Nanti siswa mengajukan pertanyaan di sintak yang kedua, mengorganisasi. Jadi antara sintak yang pertama dengan sintak yang kedua ini berkaitan kegiatannya. Di sintak yang ketiga itu membimbing penyelidikan kelompok dan individu. Peserta didik secara berkelompok menyusun rancangan teks anekdot berdasarkan gambar karikatur yang dipilih menggunakan LKPD. Jadi sudah ada panduannya di LKPD 1 bagaimana menyusun rancangan teks anekdot. Sintaks selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi peserta didik secara berkelompok mengembangkan rancangan teks anekdot menjadi teks anekdot utuh. Ini berdasarkan rancangan yang sudah dibuat pada tahap penyelidikan kelompok. Ini nanti medianya itu LKPD 2. Ya, setelah mereka membuat teks anekdot itu, peserta didik mempresentasikan hasil tulisannya kepada kelompok lain. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik secara berkelompok memperbaiki hasil kerja berdasarkan komentar kelompok lain dengan cermat. Untuk kegiatan penutup sama prosesnya dengan yang kedua. Selanjutnya, ya, penilaian. Untuk pertemuan pertama, karena ini di pertemuan kedua, saya ulangi. Di pertemuan kedua ini karena KD-nya pengetahuan, jadi aspek yang saya nilai di sini adalah aspek sikap, teknik penilaiannya observasi, instrumen penilaiannya jurnal.
Aspek yang kedua yaitu pengetahuan. Aspek pengetahuan teknik penilaiannya nanti tes tertulis, instrumen penilaiannya LKPD. Nah, di pertemuan ketiga, ini aspek yang dinilai sikap dan keterampilan. Nah, teknik penilaian di keterampilan ini adalah produk. Instrumen penilaiannya adalah LKPD 1 dan LKPD 2. Ya, ini instrumen penilaian sikap. Jadi di sini bagaimana siswa bisa bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Untuk instrumen penilaian diskusi, ini terkait dengan penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah kata, kemampuan menyelesaikan masalah. Ya, di LKPD-nya mungkin kalau kecil saya besarkan. Ya, ini untuk LKPD 1 dan LKPD 2 di pertemuan kedua. Jadi ini menganalisis kaidah kebahasaan. Ini indikatornya adalah untuk kaidah kebahasaan yaitu menggunakan kata keterangan waktu atau lampau, menggunakan kata penghubung atau konjungsi, menggunakan kata kerja, urutan peristiwa atau kronologis, jenis pertanyaan retorik, dan kalimat perintah. Ya, untuk mana dia tadi? Ya, indikator penilaian sudah saya kisi-kisi penilaian sudah saya cantumkan. Di sini ada saya memakai Google Form di di evaluasi pengetahuan ini saya memakai Google Form dan indikator soalnya sudah saya cantumkan dan banyak soalnya ada sejumlah 10 soal. Ya, ini untuk LKPD pertemuan ketiga. Jadi ini pertemuan ketiga ini KD-nya KD keterampilan. Ini tentang menyusun kerangkanya, menyusun kerangka teks anekdot. Sudah ada panduan atau langkah kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Dan ini bentuk kerangka atau rancangan teks anekdotnya. Yaitu pertama aspeknya yang akan dikerjakan oleh siswa itu menyusun tema, masalah yang dikritik, humor atau kelucuan, tokoh, dan struktur teks. Dan yang terakhir ini di keterampilannya siswa akan mampu mengonstruksi. Ini siswa akan disajikan ilustrasi karikatur gambar, kemudian akan menyusun teks anekdot utuh berdasarkan rancangan yang sudah dikerjakan. Ya, mungkin hanya itu saja Ibu Tri. Oke. Jadi teks anekdot itu, Ibu, teks anekdot adalah cerita singkat yang mengandung unsur lucu. Jadi mengandung unsur lucu, humor, menghibur, dan berfungsi sebagai kritik Ibu terhadap terhadap layanan publik biasanya seperti itu. Ya, sebentar. Saya carikan Ibu dulu. Di RPP pertemuan.
Ya, di sini Bu. Jadi untuk ya, struktur teks anekdot yang pertama yaitu abstraksi. Jadi abstraksi ini biasanya ada tempatnya itu di awal paragraf. Ya, di suatu kelas tengah berlangsung pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi tempat dari kejadian ini adalah di kelas pada saat pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya orientasi. Jadi orientasi ini apa namanya? Orientasi ini adalah tempat mulai awalnya peristiwa itu terjadi. Ya berlangsung pada saat di kelas dan pelajaran PPKN tadi. Terus yang kedua ada krisis. Jadi krisis eh, di sini coba saya baca dulu Ibu. Ya, ya untuk krisis ini biasanya berisi kritikan Ibu. Jadi di krisis ini, misalnya di sini kan UUD ini kan isinya kepanjangannya itu adalah Undang-Undang Dasar, tapi dipelesetkan ujung-ujungnya duit seperti itu karena melihat apa namanya permasalahan yang terjadi sekarang. Terus ini biasanya di krisis ini isinya kritik. Terus yang apa struktur teks yang selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi terhadap apa namanya krisis tadi. Nah, di sini kita lihat sontak suasana kelas pun menjadi ramai. Dan yang terakhir adalah koda. Jadi seluruh penghuni kelas tersebut tak terkecuali sang guru terutama mendengar celetukan tono. Seperti itu, Bu. Iya, Ibu. Maaf Ibu, sebentar Ibu. Tadi sempat macet Ibu. Ya, sebentar. Ya, media gambarnya. Oh, yang ini Bu, yang ini. Yang ini. Iya. Ah, bagaimana cara saya menjelaskan? Saya akan sudah saya jelaskan tadi, Bu. Di sini kan ada rancangan. Ini terkait dengan pertemuan ketiga, itu membuat rancangan. Di sini sudah saya berikan rancangan melalui LKPD. Nah, berdasarkan LKPD yang mereka sudah susun tadi itu, mereka akan membuat teksnya itu dengan uraian seperti Ibu. Itu Ibu. Karena rancangannya kan sudah jadi. Seperti itu. Dari gambar ini, bagaimana ya yang pertama yang harus dilakukan siswa, siswa harus memperhatikan dengan cermat gambarnya. Informasi apa yang diambil yang bisa didapatkan oleh siswa melalui gambar ini kan banyak, ada gambar, ilustrasinya, ada tulisan, ini misalnya ini jadi pintar. Ini mengenai standar kelulusan tinggi, biaya sekolah yang mahal, hak yang kaya, terus hanya apa namanya ini sekolah gratis. Tapi pada kenyataannya sekarang kan tidak seperti itu, Ibu. Yang penting mereka lulus dan apa namanya tidak jadi seolah-olah kemampuan akademik itu nomor sekian seperti itu.
Ya, kelucuannya nanti ketika mereka membuat sindirannya, Ibu, kritikannya, seperti itu. Ya, tadi kan tadi kalau di cerita yang tadi kan ujung-ujungnya duit. Misalnya kita sajikan ilustrasi gambar dengan sedemikian rupa dan cerita apa namanya judulnya itu ujung-ujungnya duit. Nanti akan lucunya itu pemahaman selama ini pemahaman siswa itu kan UUD itu kan undang-undang dasar seperti itu. Tapi karena diplesetkan menjadi ujung-ujungnya duit, disitulah tempat lucunya dengan alur dan rangkaian ceritanya seperti itu, Ibu. Yang mana, Ibu? Yang ini? Kalau ini kelucuannya, ini tergantung nanti rancangan yang sudah dibuat, Ibu. Seperti itu. Iya. Jadi untuk RPP saya ini memang kelihatannya biasa-biasa saja, Ibu. Jadi pada dasarnya RPP itu disusun berdasarkan kondisi sekolah, kan seperti itu. Terus fasilitas yang memadai atau tidak seperti itu. Nah, kaitannya dengan apa namanya RPP saya di sini hanya memakai Google Form, terus gawai dan video yang saya jadikan media pembelajaran. Kenapa hanya seperti kelihatan biasa-biasa seperti ini, Bu? Karena kondisi sekolah kami itu berada di tengah desa dan dihimpit oleh sekolah-sekolah yang besar seperti itu, sehingga input dari siswa kami itu sedikit, Ibu. Jadi satu kelas itu biasanya 15, 20 itu sudah paling banyak dalam satu kelas. Dan yang kedua untuk SDM-nya karena siswa saya ini kan mata pencarian orang tuanya itu biasanya buruh seperti itu. Kebanyakan buruh. TPACK ini adalah kan ya saya akan scroll lagi. Ini teknologi pedagogical content knowledge. Maaf. Jadi pendekatan yang berbasis teknologi. Seperti itu, Ibu. Mm-mm. Ya, terintegrasinya pertama di eh, apa namanya di ini penggunaan Google Form, Ibu. Di untuk mengukur apa namanya di KD pengetahuan. Ya, KD pengetahuan yang kedua di sini ada penggunaan smartphone ya di masing-masing RPP saya untuk siswa mencari apa namanya informasi yang relevan terkait struktur dan kebahasaan teks anekdot seperti itu, Ibu. Iya, iya. Pedagogiknya itu nanti di sini Bu di apa namanya di siswa itu mencari apa namanya informasi melalui gawai itu Ibu. Knowledge-nya jadi mereka akan mendapatkan pengetahuan lebih dari informasi yang akan mereka dapatkan dari internet seperti itu Bu.
Ya. Hot itu berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill. Saya agak keselio dalam bahasa Inggris, maaf. Ya, saya akan bentar saya scroll Ibu. Ya, ya ini kalau kita melihat di sini kan level kognisi, Bu. Kita lihat hot, lot, mod itu dari level kognisi yang kita pakai. Di sini untuk mengevaluasi ini level kognisinya itu C5. Ini sudah hot karena untuk hot itu dari kalau tidak salah dari level 4 dari level 4 sampai level 6. Dan untuk level 4 ke bawah itu ada mods dan lots, Ibu. Ini sudah tergambar di IPK dan KD-nya, Ibu. Ya, ya. Untuk yang hot, sebentar dulu. Yang hot, ya. Jadi untuk yang hot ini akan terlihat nanti di data processing atau di sintak pengolahan data, Ibu. Jadi di sini siswa itu secara berkelompok menganalisis kaidah kebangsaan teks anekdot dengan menggunakan LKPD 1 dan LKPD 2. Dan di situ sudah jelas di LKPD yang saya buat itu sudah terintegrasi dengan tujuan pembelajaran dan IPK-nya, Ibu. Dievaluasi sebentar. Evaluasi yang ini, Bu, yang LKPD ya? Ya, betul ya. Yang di penilaian, yang ini. Ya. Jadi kalau di penilaian ini saya memakai kan untuk pengetahuan, di KD pengetahuan ini saya memakai tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda di mana dalam pilihan ganda tersebut sudah tercantum apa yang diinginkan oleh IPK itu. Dan untuk pertemuan ketiga yang di PBL ini, karena ini keterampilan, jadi kalau kita melihat LKPD yang saya gunakan di LKPD 1 dan LKPD 2 itu sudah mereka membuat atau memproduksi teks anekdot berdasarkan rancangan itu, Ibu. Saya rasa itu sudah menurut saya sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh IPK yang hot seperti itu. Iya, iya. Cara menilainya sebentar, Ibu. Nah, ini instrumen penilaiannya, Ibu. Jadi di sini aspek yang saya nilai di di mengkonstruksi teks anekdot yaitu pertama dari tema dulu, kemudian masalah yang dikritik, terus yang ketiga ada humor atau kelucuan, yang keempat tokoh, yang kelima struktur teksnya, yang keenam alurnya, yang ketujuh pola penyajiannya, dan yang terakhir yaitu susunan anekdot. Nanti kita tuangkan dalam LKPD itu bentuknya uraian. Uraian itu diisi berdasarkan ilustrasi atau karikatur gambar yang akan diberikan kepada siswa.
Seperti itu, Ibu. Ya. Untuk remedial dan pengayaan, untuk pengayaan itu, untuk remedial itu saya gunakan di KD KD apa namanya, di KD 3.3 di pengetahuan. Dan untuk itu biasanya saya menggunakan nanti apa namanya, pilihan ganda tadi yang sudah saya cantumkan tadi, apa namanya, melalui Google Form. Dan untuk pengayaannya nanti siswa akan diberikan apa namanya, teks yang lain yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh IPK tadi atau tujuan pembelajaran tadi, Bu. Yang perangkat kedua, karena di perangkat ketiga tadi sudah tidak berbicara tentang pengetahuan, jadi di sana siswa akan diberikan nanti, rencana saya siswa akan diberikan ilustrasi atau karikatur gambar yang apa namanya, yang yang apa, mendekati, yang mudah, yang gampang, yang mendekati permasalahan yang ada di lingkungan peserta didik supaya lebih gampang untuk menyusunnya, seperti itu, Ibu. Video, Ibu, video dan teks. Video dan teks itu saya pakai di pertemuan pertama dan kedua. Dan untuk di pertemuan ketiganya itu saya memakai karikatur, Ibu. Karena di situ sudah produk yang ingin ditampilkan. Iya, iya. Saya memakai Discovery Learning, Ibu. Pertama, Discovery Learning ini kan konsep atau teori belajar mengenai penemuan, Ibu. Jadi, karena untuk tahap pertama, untuk memperkenalkan teks anekdot, saya menekankan pada penemuan konsep yang sebelumnya tidak diketahui oleh siswa, sehingga nanti siswa mampu menyusun sebuah kesimpulan, seperti itu, Ibu. Yang ketiga, Ibu, ya, di situ saya memakai problem based learning. Sesuai dengan di langkah pembelajaran yang saya buat tadi. Jadi problem based learning ini kan model pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi saya menyajikan karikatur gambar itu sebagai masalah yang akan diselidiki oleh siswa, Ibu. Di model problem based learning ini dituntut apa namanya, guru lebih berperan aktif sebagai fasilitator, seperti itu, Ibu. Dan siswa itu sebagai apa namanya, peserta didik sebagai objek, seperti itu, Bu. Pendekatan maksudnya, Ibu? Nah, kan sudah saya jelaskan tadi, Bu, dengan ini ada di awal, ya. Jadi pendekatannya itu TPACK, seperti itu, Bu.
Iya, iya. Kalau model itu, sebingung. Kalau model itu apa namanya? Jadi selupa Ibu. Kalau model itu adalah strategi guru dalam pembelajaran. Kalau pendekatan itu terlebih kepada proses yang akan dipakai untuk mencapai tujuannya seperti itu, Ibu. Terdengar, Bapak? Iya, iya, Bapak. Di SMKN 1 Kediri, Lombok Barat. Iya, bukan Lombok Barat. Iya, banyak yang namanya sama dengan di Jawa. Mm-mm. Saya hanya memakai Google Form. Iya. Di dalam Google Form itu saya memberikan soal pilihan ganda di situ untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. 10. A, A, B, C, D, E, Pak. Jadi masing-masing soal itu poinnya 10. 100. Iya. Untuk linknya sudah, Pak. Ya, sebentar. Di Iya, ya ini Pak, yang ini. Ya, eh selama ini saya hanya kesulitannya itu karena tidak semua memiliki HP, Pak. Jadi itu aja kesulitannya. Jadi nanti makanya di kegiatan pembelajaran itu nanti saya yang punya HP itu saya akan sebar ke masing-masing kelompok seperti itu, Pak.
sendiri-sendiri sebenarnya Pak, tapi karena keterbatasan dari HP yang dimiliki oleh siswa, makanya di RPP saya ini kelihatan miskin sekali sebenarnya Pak. Sangat sederhana sekali karena keterbatasan itu. Mm-mm. Karena saya ini luring Pak. Iya, luring. Ada yang kemarin 20, tapi setelah pandemi ini banyak yang kawin, jadi berkurang dia, berkurang dia, Pak. Iya, kalau tidak salah 15 yang terakhir, Pak. Makanya yang dia kawinnya itu 1 bulan, saya suruh aja masuk dia bercerai. Setelah 1 bulan kawin dia bercerai, saya suruh aja masuk lagi seperti itu, Pak. Biar dia rame di sekolah itu ketimbang dia. Iya kalau karena kaitannya di suku Sasak ini kawin apa namanya kawin eh, kawin muda itu sudah menjadi tren seperti itu Pak. Saya KI ya kurang lebih saya kawin pada saat kuliah Pak. Nggih, nggih. Iya. Dulu di awal memang zona merah tapi eh, diberlakukan daring. Setelah itu daring pun Pak saya akan jelaskan daring pun itu tidak pernah maksimal. Tidak pernah maksimal sama sekali. Sampai ada siswa saya itu yang bekerja ke Bali karena tidak maksimalnya daring. Akhirnya apa namanya? Akhirnya diberlakukan semi daring seperti itu. Tapi ya, tapi akhir sama juga, Pak. Karena sudah dari awal apa namanya rangsang siswa itu diberikan keleluasaan santai sekali. Jadi makanya untuk di sini biasanya kalau saya lihat di sekolah-sekolah lain itu kan mereka sembunyi-sembunyi caranya, Pak, untuk mengadakan pembelajaran. Sebentar, Pak, saya. Ya, ini tertuang dalam LKPD saya, Pak. Oke, LKPD ada ya? Ini sudah ada ini. Ya, ini untuk mengonstruksi sudah ada. Untuk mengukur IPK pengetahuannya ini, Pak. Oke. Nah, ini saya mungkin minta tolong Pak Sultan menjelaskan yang ini ya, isi-isi penilaian yang satu itu. Yang ini ya. Kenapa? Ya, coba dijelaskan mungkin satu atau dua poin saja. Jadi kan karena di KD-nya itu mengevaluasi di IPK-nya itu nanti siswa dapat menentukan mana ini keterkaitan antara indikator ini terkait antara tujuan pembelajaran dan IPK, Pak. Jadi siswa dapat menentukan, siswa dapat apa di sini menganalisis seperti itu. Ya. PG itu maksudnya pilihan ganda ya? PG itu pilihan ganda, Pak. Oke, ya. Ini yang akan diunggah di Google Form-nya ya. Iya. Setiap nomor bobot skornya 10, nilai akhir, nilai akhir apa itu? Sama dengan ya, iya, jumlah benar dikali 10. Oke. Kemudian yang tadi berlanjut Pak Sultan yang sebelahnya. Yang
Ini ya. Ya, nah yang itu minta tolong dijelaskan yang ini. Ini rubrik Aspeknya, Pak. ya, ini rubrik penilaian terkait dengan mengonstruksi, Pak. Jadi aspek yang dinilai yaitu menyusun tema, masalah yang dikritik, humor, tokoh, struktur teksnya, alur, pola penyajiannya. Seperti itu. Ini apa namanya? Aspek yang dinilai. Jadi LKPD-nya akan seperti ini nanti dia. Ya, ya. Nah, Pak Sultan coba tadi yang nomor slide nomor 23. 23 yang ini. Ya. Nah, Pak Sultan coba ini itu nomor atau no? Yang mana? Yang ini. Ya. Nomor ini, nomor. Nah, kalau nomor berarti diberi tanda titik atau tidak? Diberi tanda titik. Nah, berarti kurang apa itu ya? Kurang titik. Nah, betul. Berarti kan kalau no itu bahasa Inggris berarti tidak gitu ya. Nah, tapi kalau nomor kan berarti titik. Oh, iya ya. Ya, nanti ditambahkan. Kemudian saya bertanya nih, di kritik itu D-nya dipisah atau dirangkai? Dirangkai, Pak. Nah, yang tertulis, Dipisah. harusnya diperbaiki kan? Iya, karena tadi malam saya Ya, nggak apa-apa. Ngantuk-ngantuk ya. Iya. Oke, ya. Ini berarti kalau benar semua, maka skornya 4 ya, betul ya? Iya. Berarti kalau ada 8 aspek, berarti 4 dikali 8 ya, skor yang semuanya betul ya. Oke. Nah, di antara ini, kalau ini saya bertanya rubrik penilaian ini, itu apakah ada siswa Pak Sultan yang nilainya sempurna gitu, yang baik, tertinggi itu ada nggak? Itu tergantung keterlaksanaan dari apa namanya pembelajarannya nanti, Pak. Oh gitu. Iya. Apakah sampai ada yang misalnya sempat direvisi gitu oleh Pak Sultan? Ada, Pak. Ada, banyak Ada. Ada. jumlahnya siswa. Ya, lumayan, Pak. Gitu. Baik. Oke, ini kalau semisal apa namanya? Tadi kan saya juga menyampaikan di beberapa peserta sebelum Pak Iya. Sultan itu bahwa antusias siswa atau peserta didik dalam belajar kan salah satunya kalau teks yang diajarkan itu atau teks yang dibelajarkan itu kan terkait dengan dunia keseharian mereka. Iya, Nah, betul. kalau siswa-siswa Pak Sultan kan karena dari suku Sasak barangkali mungkin yang rata-rata orang pondok pesantren bukan ya atau Rata-rata, Pak. rata-rata. Nah, barangkali Pak Sultan bisa menampilkan teks anekdot yang ada unsur dunia pesantren. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, kita ingat nama Gus Dur ya. Iya. Nah, Gus Dur itu kan salah satu ya presiden RI, kemudian yang juga besar dari kalangan pondok pesantren. Nah, Iya, mungkin betul. umur-umur Gus Dur bisa Pak Sultan berikan. Oh iya, iya. Kenapa? Karena ya dari unsur katakanlah mungkin Pak Sultan mendapatkan kenyataan bahwa siswa-siswa Pak Sultan itu rata-rata orang dari kalangan pondok pesantren satu atau di sekolah itu sekitarnya kanan kirinya banyak pondok pesantren sehingga ya akan sangat tepat kalau teks anekdot yang ada unsur kiai santri. Oh iya, betul. Pondok pesantren itu akan lebih nyambung, akan lebih tepat seperti itu. Memang Pak Dar, untuk di sekolah saya ini dihimpit oleh sekolah besar, artinya itu pondok pesantren. Jadi mulai kesadaran orang tua itu karena melihat lingkungan yang bebas di luar itu, mereka memasukkan anaknya ke pondok pesantren, Pak. Begitu. Iya. Ya. Kemudian kalau LKPD-nya berarti sudah dibuat juga ya, Pak? Sudah, Pak. Ya. Saya pikir cukup dulu. Putri masih ada ini Bu? Ada yang ingin ditanyakan sisa 10.